bersama dosen yang lain, yaitu ini ya, apa namanya, Wahyono. Perkenalkan juga, nama saya Wahyono, Magister Pendidikan Islam, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Kalau sehari-hari saya ngajarnya sebenarnya di manajemen pendidikan Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kemudian ini juga gusmuknya, kemudian mengetahui ketua jurusan Bapak Muhammad Ali, ya Dr. Muhammad Ali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa capaian ya yang harus Bapak Ibu ketahui dalam kurang lebih 14 pertemuan ke depan ya, di mana capaian pembelajarannya adalah satu, Bapak Ibu dituntut untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ya, sesuai yang ada di nilai-nilai falsafah Pancasila kita. Yang kedua adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ya. Kemudian dan berkemajuan sesuai dengan berdasarkan Pancasila ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan atau nasionalisme dan globalisasi. Yang berikutnya adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, modal, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Kemudian Bapak Ibu juga dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Bapak Ibu juga dituntut untuk mampu mengembangkan, melaksanakan pembelajaran bidang ilmu yang ditekuni oleh Bapak Ibu sekalian, berpedoman pada prinsip integrasi ilmu dan nilai-nilai moderasi Islam. Kemudian mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita, Bapak Ibu sekalian, di jurusan PJJ ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan ini bisa menjadi penguat ya, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin juga tentunya dalam kehidupan sehari-hari mungkin Bapak Ibu sudah mengimplementasikan ya. Tinggal bagaimana memperkuat ini apa namanya kehidupan kita ya, berdasarkan ajaran-ajaran Islam tentunya ya, yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian juga karena kita hidupnya di Indonesia ya, berdasarkan ideologi negara, yaitu ideologi Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kan sebenarnya di RP saya sudah lupa ya, ternyata ya. Saya lupa karena biasa di S1 itu ngajarnya 16. Ternyata di PJJ ini 14 pertemuan ya, Pak ya? Iya, Pak. Betul. Oke. Ya, karena 14 pertemuan nanti nanti bisa dikurangi lah, atau mungkin bisa dipadatkan, misalnya satu pertemuan kita bisa dua ya, dua ini. Sebenarnya banyak sekali tema-tema penting yang harus dikupas ya dalam mempelajari Pancasila ya. Pancasila misalnya belajar sejak dulu, sejarah perkembangannya, kemudian sampai era kekiniannya ya gitu loh. Misalnya Pancasila generasi milenial, Pancasila Islam dan perdamaian, dan macam-macamnya ya. Nah, ini semua adalah tema-tema ya, tema-tema yang saya ambil secara spesifik sebenarnya, karena kita hidup di Indonesia, jadi saya mencoba untuk mengintegrasikan dengan pemahaman-pemahaman dari agama juga. Misalnya saya juga mengambil juga tema Pancasila dan Piagam Madinah ya, yang tentunya Bapak Ibu juga mungkin sudah mengetahui banyak tentang Piagam Madinah, nanti hubungannya dengan Pancasila itu seperti apa, kemudian hubungan agama dan negara, kemudian Pancasila dan nilai inklusif, Pancasila dan radikalisme agama di Indonesia, Pancasila, Islam dan perdamaian, Pancasila dan masyarakat madani di Indonesia, dan lain-lain. Nah, semoga tema-tema ini juga bisa ini ya, menguatkan juga pemahaman kepada Bapak Ibu betapa pentingnya ideologi Pancasila bagi kehidupan sehari-hari, terutama Bapak Ibu sekalian sebagai guru ya, menjadi
menjadi suri tauladan bagi peserta didik di masing-masing sekolahnya. Ada beberapa referensi utama Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya saya banyak sekali ya, cuma tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu ketika diberi tugas untuk mencari referensi yang paling mutakhir ya, yang sesuai dengan tema yang dituju. Atau juga Bapak Ibu sekalian bisa juga mengambil jurnal ya, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila gitu loh. Atau juga mungkin Bapak Ibu pernah melihat misalnya video kemudian atau tayangan televisi atau berita koran majalah juga bisa dijadikan sumber referensi ketika Bapak Ibu diberikan tugas tentang mata kuliah ini. Ada juga beberapa pendukungnya saya juga lampirkan di dalam RPS ini, dan ini juga Bapak Ibu juga bisa menambahi ya atau mencari sumber literatur lain yang mumpuni ya. Nah, adapun perangkat lunak kita nanti kita bisa pakai Google Meet, PPT, Filmora, Zoom atau grup WhatsApp ya. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi dari Bapak Ibu sekalian dan juga selaku dosen pengampu juga ya. Perangkat keras kita berupa smartphone, Android dan laptop. Nah, ini kurang lebih pembagian nanti tema-temanya. Kita sekarang berada di pertemuan pertama ya Bapak Ibu. Ini sinkronus yaitu tatap muka, walaupun kita juga tatap mukanya via maya juga ya. Nah, kita berada pada pengenalan diri, self introduction, pendahuluan ya, kemudian kita diskusi online ya. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu untuk RPS ini ya. Nanti ada beberapa ini yang harus diingat-ingat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita adalah kuliahnya adalah kuliah PJJ yang dimana kita nggak ketemu di kelas, nanti saya mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ya, supaya saya juga bisa memberikan kontribusi baik itu pengetahuan atau juga kontribusi nilai yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Nah, tentunya nilai yang diinginkan oleh Bapak Ibu ini juga harus sebanding ya dengan Bapak Ibu juga mengirimkan tugas-tugas kepada kami ya selaku dosen pengampu itu sendiri. Nah, tugas ini sebenarnya tidak repot-repot Bapak Ibu sekalian ya. Nanti di tiap minggunya ada satu kelompok yang men-share makalah ya dan PowerPoint ke portal akademik ya yang di akun masing-masing. Misalnya kan kita tema ada kurang lebih karena 14 berarti dua itu evaluasi UTS dan UAS, berarti kita ada 12 tema ya. 12 tema. Nah, kalau dilihat di RPS tadi itu kan kurang lebih ada 14 ya, 14 tema. Nanti itu silakan diatur saja. Yang penting 14 tema itu masuk, nanti dipadatkannya di mana nanti silakan diatur oleh ketua ya, atau Kosma atau oleh PJ kelasnya ya, itu silakan diatur. Dari 14 tema itu dijadikan 12, kemudian dijadikan 12 kelompok. Nah, nanti 12 kelompok itu tiap minggu diatur ya, minggu pertama misalnya, minggu kedua misalnya men-share tema yang kedua tadi, misalnya di tema yang kedua ini tentang bentar ya. Nah, tentang ini ya, sejarah peradaban sejarah Pancasila ya, sejarah Pancasila dan perkembangannya di Indonesia. Bentar Bapak Ibu, ini not responding juga nih, aduh. Nah, misalnya kita nanti minggu depan ada kelompok yang men-share ini. Nah, kelompok itu tugasnya men-share, kemudian menyampaikan itu bisa pakai percakapan atau pakai perkataan ya, atau ketikan, maksud saya ketikan misalnya tentang pemahaman apa, nanti teman-teman yang lain itu wajib menanggapi ya. Nah, absensi nanti kehadirannya saya lihat dari tanggapan atau respons dari masing-masing audiens ketika melihat atau mengkomentari, bertanya, diskusi terhadap tema yang diambil atau diangkat oleh kelompok tersebut. Nah, nanti untuk kehadiran juga nanti kita batasi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa karena saya juga menghargai yang terlibat aktif kemudian online terus misalnya ya. Nah, Bapak Ibu juga sekalian
nanti mungkin ke depan ya bisa juga absennya via nanti kita dengan cara-cara tertentu ya yang mungkin dilakukan oleh saya supaya saya juga berlaku adil terhadap Bapak Ibu yang misalnya tidak pernah ikut kuliah, kemudian yang ikut kuliah ini harus berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti minggu depan ini harus di-share ini adalah ini sejarah perkembangan Pancasila ya. Nah, ini nanti kemudian ditanggapi, direspons, kemudian kita diskusi banyak, ilmu-ilmu kita keluarkan, pengetahuan-pengetahuan kita keluarkan, dalil-dalilnya kita keluarkan untuk diskusi. Tapi ingat ya Bapak Ibu sekalian, diskusi kita ini adalah diskusi terbuka ya. Kita adalah bangsa inklusif, jadi jangan sampai diskusi-diskusi kita mengarah kepada kebencian masing-masing individu jika terdapat beberapa berbeda pendapat ya, karena karakter pemahaman sumber referensinya mungkin berbeda-beda yang yang diambil oleh Bapak Ibu, tapi sejatinya itu bukanlah dijadikan sebuah alasan untuk misalnya membenci satu dengan lainnya hanya gara-gara berbeda pemikiran ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian nanti juga ada tugas-tugas tambahannya ya berupa itu juga tergantung nanti tentatif juga tergantung dosen pengampu juga. Misalnya kita ada tugas nanti berupa resume ya. Nanti misalnya jika diskusi itu dirasa kurang memenuhi atau juga ada hal lain nanti kita bisa berupa pakai resume di portal. Nanti saya share dengan batas waktu tertentu. Nanti Bapak Ibu mengumpulkan resume di upload di portal akademik. Nah, yang kedua juga tadi yang saya sebutkan itu berupa makalah dan PowerPoint dengan jadwal sesuai dengan pertemuan tadi ya. Kemudian yang ketiga juga nanti bisa juga kita akan coba belajar tentang jurnal ya. Kita belajar dari jurnal pendidikan tentang tema Pancasila sesuai dengan penugasan yang diberikan juga. Nah, yang keempat ini juga tugas di-upload ke dalam kalau bisa pakai GCR atau juga pakai LMS ya, tergantung nanti juga medianya pakai apa, tapi biasanya nanti pakai LMS yang diakun oleh Bapak Ibu sekalian. Objek harapan sub pokok bahasan masing-masing kelompok dari berbagai macam referensi. Batasan-batasan tugasnya adalah penugasan yang diberikan harus tepat sesuai dengan topik pada setiap pertemuan. Dua, tulisan dengan tulisan tangan ini maksudnya ini ya ketikan ya, saya revisi ini ketikan ya. Naskah. Naskah akademik harus rapi, sistematika jelas, plagiat sebanyak 20,25% dan bisa dibaca serta dipahami oleh orang lain. Metode atau cara dikerjakan secara berkelompok atau mandiri. Kemudian deskripsi iuran tugas adalah tugas dikerjakan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh dosen pengampu dan setiap mahasiswa juga wajib mengerjakan. Tugasnya bisa berupa makalah, PPT, jurnal, atau lainnya. Nah, ini Bapak Ibu unsur-unsur penilaian dalam penugasan saya. Akurasi materi sebanyak 15%, referensi sebanyak 15%, teknik penulisan atau kualitas penampilan 25%, presentasi dan estetika penyajian 20%, gagasan original dengan cek Turnitin 25%. Nanti totalnya 100%. Ini hanya nilai untuk penugasan di bidang naskah akademik ya. Nanti nilai ini kita padukan dengan nilai-nilai berupa kehadiran, berupa keaktifan, kemudian sikap Bapak Ibu sekalian selama berdiskusi, baik sinkronus asinkronus, nanti kita satukan menjadi nilai akhir dari perkuliahan mata kuliah Pancasila jurusan PJJ PAI. Sementara itu dulu, ada ditanyakan tidak Bapak Ibu sekalian? Nanti tolong ya ada yang screenshot kehadiran hari ini ya, nanti dikirim ke Bapak.
Mana ada yang ditanyakan tidak, Bapak Ibu? Belum, Pak. Ada yang ditanyakan terkait penugasan? Ini kita sudah mulai minggu depan soalnya harus di-share oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti PJ atau Kosma untuk membagi ya tema-temanya ya sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nanti kelompok-kelompok itu aktif di grup ya, mengkomentari kemudian mempresentasikan. Nah, untuk formatnya nanti saya share ke ini ya, ke grup WA ya untuk format makalahnya ya. Baik, Pak. Oh, baik, Pak. Baik. Pak, izin bertanya. Boleh? Ya. Ya, baik. Bismillah. Nama saya Dede Saiful Bahri. Ini Pak, kan tadi ada 14 ya Pak ya? Berarti yang dibagikan yang 14 itu, jadi tiap judulnya itu berarti beda semua ya Pak ya? Jadi dari 14 itu sudah dibagikan, berarti masing-masing mempresentasikan makalah atau jadi bentuknya kan bebas Pak ya? Ada makalah PPT begitu atau semuanya harus ada? Makalahnya ada, PPT-nya ada atau bagaimana? Sementara itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk ini, untuk penugasan kelompok, ini dua-duanya Pak. Nanti kirim share makalah, kemudian share PPT juga. Jadi nanti ada 2 file yang harus dikirimkan oleh masing-masing kelompok. Misalnya minggu depan, kelompok 1 berarti temanya tentang sejarah perkembangan Pancasila, ya berarti share-nya 1 makalah dan satunya PowerPoint. Nah, itu tadi saya udah share juga ke grup WhatsApp ya tentang format makalah, walaupun formatnya saya mengambil MK yang lain, tapi ini sistematikanya aja yang harus dipahami ya, dan contoh makalahnya. Nah, misalnya makalah judulnya sejarah perkembangan Pancasila di Indonesia, ya berarti oleh siapa, koma siapa, seperti model jurnal ya nanti ya. Nah, nanti makalahnya saya itu tidak menggunakan bab 1, bab 2, bab 3, tidak. Nanti menggunakan 1 pendahuluan, kemudian 2 judulnya apa, misalnya sejarah perkembangan Pancasila, kemudian 3 itu nanti di poin kedua ini poin-poin subjudulnya apa aja yang dibahas oleh kelompok tersebut. Kemudian nanti poin ketiga penutup itu isinya kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu pakainya nanti per poin ya. Misalnya di bagian keduanya jumlahnya 5 poin, berarti di kesimpulannya ada 5 poin. Nah, kemudian rekomendasi sesuai dengan tema terhadap lembaga pendidikan di Indonesia nanti apa. Dan nanti terakhir daftar pustaka. Ini saya sudah kirimkan contoh makalah dan format atau sistematika makalah MK saya. Adapun untuk tugas yang lain, misalnya resume atau jurnal, itu nanti Pak Bu. Itu mah sesuai dengan moodnya dosen pengampu aja ya. Kalau lagi moodnya bagus ya nggak ngasih tugas, kalau lagi moodnya nggak enak ya mungkin ngasih tugas gitu aja. Silakan, ada yang lain sebelum saya melanjutkan ke pengantar mata kuliah ini. Oh, ini Pak, yang di share di grup. Oh, berarti ada yang ini tuh contohnya yang sudah jadi dengan yang yang belum jadinya itu Pak ya? Formatnya Pak, yang kedua itu format. Oh, keduanya Jadi, formatnya. Oh, iya. ya kalau yang pertama itu contoh, barangkali Bapak Ibu bingung, makanya saya kasih contoh. Oh, iya. Baik. Kemudian yang kedua formatnya, maksudnya penjelasan dari sistematikanya. Oh iya. Baik. Mana ada yang ditanyakan tidak? Untuk absen sudah berjalan ya Pak ya. Nanti saya minta laporan dari PJ untuk laporan ke saya ya, untuk misal siapa yang nggak masuk dan saya kan harus upload. Untuk absen ada kayaknya Pak. Ada. Ya nanti, PJ-nya. ya nanti saya minta nanti ya Pak ya. Iya, siap.
Siapa? Selanjutnya ini, kalau yang makalah ini nanti dikumpulkan lewat apa ya? Kan ada portal yang di sana, mungkin kalau yang di portal nanti yang apa Bapak buat. Kalau yang ini yang apa nanti makalah langsung dikumpulkan ke PJ dulu atau ke ketua kelas, nanti langsung ke Bapak atau ada sistem lain gitu? Nggak bisa di-share Pak di forum diskusi tuh Pak. Portal. Yang di portal Pak ya? Ya di portal kan ada forum diskusi kan, ada forum diskusi kalau nggak salah ya. Itu juga sudah dilakukan oleh kelas-kelas terdahulu sih. Jadi nanti kelompok tuh men-share makalah dan PPT-nya, kemudian kelompok itu menjelaskan sedikit, nanti ditanggapi oleh anggota yang lainnya, oleh kelompok lainnya misalnya gitu. Ini yang paling jauh dari mana nih Bapak Ibu? Gorontalo. Belum pulang nggak tahu ya. Belum pernah belum pada kenal ya rupanya ya. Ada Pak, kayaknya Sumatera dengan kami di timur Pak, Ternate. Oke. Ada yang Sumatera, ada yang Ternate mungkin. Ini guru madrasah semua Pak, ada yang jadi kepala sekolah nih. Jadi Mungkin ada Pak Kiai mungkin Pak itu. Iya, soalnya kemarin pas seleksi itu saya lihat banyak ada juga sih yang kepala sekolah yang pada daftar gitu loh Pak, yang PNS pada daftar. hancur. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya coba share PowerPoint ya. Bapak izin tanya, Pak. Oke, silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Azulfa dari Banjarnegara, Pak. Izin Oke. bertanya terkait makalah. Ini dibatasi tidak untuk berapa lembarnya. Selanjutnya, untuk banyaknya makalah berapa lembar, nggih, Pak? Selanjutnya terkait model presentasi. Ini model presentasinya secara langsung atau gimana, Pak? Barangkali Bapak bisa menjelaskan. Oke. Untuk halamannya kan Bapak Ibu Ya. sudah mungkin sudah ya dulunya mungkin sudah pernah kuliah kan S1 kan. Ya ada yang beberapa mungkin mahasiswa juga yang ini untuk persamaan atau apalah. Ya, untuk makalah saya pikir ini paling minimal ini ya 4 halaman ya, dari pendahuluan sampai akhir itu 4 halaman ya, dengan disertai dengan beberapa referensi. Untuk penyampaian makalah tadi saya sampaikan itu berupa narasi saja. Nanti misalnya Bapak Ibu share file, kemudian Bapak Ibu siapkan aja bahan ketikanya nanti di-upload. Misalnya penjelasan poin pendahuluan, penjelasan poin A, poin B, poin C, itu dijelaskan secara detail oleh Bapak Ibu. Kan walaupun misalnya di makalah itu kurang representatif dalam menjelaskan, Bapak Ibu menggunakan bahasa Bapak Ibu supaya mungkin bisa dipahami oleh mahasiswa yang lainnya gitu loh ya. Misalnya ada pemahaman-pemahaman di makalah kan biasanya ada bahasa-bahasa yang tidak mengerti, penjelasan-penjelasan yang tidak detail. Nah, itu silakan bisa diperjelas lewat penjelasan Bapak Ibu sekalian. Soalnya kita nggak boleh tiap minggunya nggak boleh sinkronus Bu. Kalau kita tiap minggunya sinkronus, saya sih siap-siap aja supaya kita share lagi. Ternyata kemarin pas bimbingan untuk dosen tutor itu, saya kan pengennya sih enaknya kan begini terus gitu loh, ketemu diskusi walaupun online, tapi kan kelihatan. Tapi kalau di portal itu kan seperti kayak gimana gitu. Warna kuning kah? Ya, Pak, kayak bisu gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Nah, 5 poin tuh. Nggak ngerti ya itu.
Mana nih Mas Dede nih PJ-nya saya mana nih? Ada. Oh iya Pak As dan Hanif ya. Ya, Pak Dari mana Pak As dan Asdan. Hanif? Saya dari Sumeneb, Pak. Dari mana? Kangian. Sumeneb, Madura. Oh, Sumeneb Madura. Ya Allah ya. Nanti kalau saya ziarah ke Mbah Khalil Bangkalan nanti bolehlah ya Pak ya kontak-kontak ya. Insya Allah, Pak. Bersedia. Ada lagi ya, kalau nggak ada lagi saya akan memberikan pengantar sebentar ya karena saya jam 11 juga harus isi lagi di kelas lain. Siap, mohon izin, Pak. Mohon izin bertanya kan kita kan melaksanakan 14 pertemuan dan 4 kali tatap maya. Nah, untuk jadwal tatap mayanya sudah ada jadwal atau mungkin nanti sambil berjalan Bapak Wahyono informasikan gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rohim. Untuk tatap maya ini kan sudah ditetapkan oleh jurusan itu kan tiap minggu satu semester itu kan 4 kali ya Pak ya kalau nggak salah ya. Oke, siap. Nah 4 kali itu kan berarti triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti paling pertemuan keempat nanti kita pakai Zoom atau pakai Google Meet. Kemudian nanti pertemuan 4, 5, 6, 7, 8 berarti nanti kita pakai Google Meet. Nanti pertemuan sekaligus penjelasan tugas akhir di pertemuan ke-12 kalau nggak salah. Dan nanti kita pakai Google Meet itu aja. Siap, Pak. Terima kasih. Yang tadi itu Pak, perkenalkan itu kosma kami Pak. Iya. 23 Pak. Yang ngontak awal memang Pak Rohim. Saya kira Pak Rohim ini PJ saya soalnya di kelas A. Iya di kelas A22 itu yang ngontak pertama PJ. Jadi saya kira Pak Rohim ini PJ, ternyata Pak PJ-nya Pak Asdan ya, Pak Asdan Hanif ya. Siap, Pak. Kalau Pak Rohim dari mana Pak Rohim? Yap, izin Pak, saya dari kelahiran Ngawi tapi sekarang menetap di Madiun, Jawa Timur, Pak. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu ya ada PJJ seperti ini ya, jadi bisa membantu ya mungkin bagi Bapak Ibu yang bersamaan atau mungkin yang butuh PAI, jasa PAI untuk sertifikasi guru untuk apa. Ini tadi diinjak. Keluarga di seluruh dunia, Pak. Silakan mungkin yang lain yang ada perlu langsung, mumpung ada dosennya. Ya, mumpung kita ini supaya pada paham Bapak Ibu, karena yang kuliah langsung di kelas aja misal disampaikan A nanti hasilnya B. Apalagi kita yang online begini ya. Mungkin ini pada tegang Pak, soalnya. Oh, biasa aja Bapak Ibu, jangan tegang-tegang. Nah, kuliah nyantai aja, kuliah nyantai. Ini kan seperti perintah founder pendidikan kita kan tentang long life education kan, pendidikan dimanapun, kapanpun, tidak mengenal usia, tua, muda. Jadi santai aja Bapak Ibu, jangan tegang kita. Saya juga santai-santai aja. Bapak Ibu sambil kuliah tiduran atau apa terserah Bapak Ibu juga. Mohon izin bertanya Pak. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Minasari. Saya Minasari dari Kebumen. Izin bertanya, apakah referensi untuk pembuatan makalahnya itu dibatasi, misal minimal sumbernya itu dari 5 buku atau dari berapa buku guys, seperti itu?
Oke, baik. Terima kasih ya, Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk referensinya tidak dibatasi ya, Bu, Pak. Nanti itu bebas saja. Tapi saya harapkan nanti ada jurnalnya ya, ada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi supaya agak relevan dengan hasil penelitian, supaya Bapak Ibu agak update lah. Atau juga mungkin dari berita-berita terbaru boleh. Misalnya Bapak Ibu mendengarkan berita di televisi, di radio, atau apalah gitu loh, nanti bisa dijadikan bahan untuk masukan ke makalah. Barangkali makalah itu kalau dari buku-bukuan, karena buku-bukunya pada lama-lama kemudian tidak update, maka pengetahuan-pengetahuannya mungkin masih belum terbarukan. Oke, Bapak Ibu sebentar ya, saya mau share screen dulu ya, sebentar. Sebagai pengantar aja sih. Baik, baik. Sudah kelihatan ya, Pak ya, Bu? Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita ini kan terlepas apapun status kita ya, baik dosen, guru, kiai, ustadz, atau PNS mungkin, atau pejabat. Nah, kita ini kan hidup kita sekarang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara Republik Indonesia ini yang memang ini sekali ya Bapak Ibu, apa namanya, banyak sekali ya jumlah penduduknya, kemudian jumlah pulaunya, bahkan kemudian budayanya, bahasanya, sukunya, agamanya. Nah ini apa namanya, bisa menjadi sebuah potensi kekuatan kita ya Bapak Ibu sekalian ya, sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang multikultural ya, yang dengan segala kelebihannya ya Bapak Ibu. Nggak tahu nih kita data BPS yang terupdate berapa, tapi saya ambil kesimpulan aja lah bahwa kita sudah penduduknya adalah 250 juta ya, banyak sekali nih ya, mungkin terbesar keempat atau kelima di dunia ya, di Indonesia dengan 17.000, kurang lebih 17.000 pulau, kemudian keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati juga, alamnya juga, kemudian sukunya juga. Nah, kita ini dibanding bangsa-bangsa lain, kita paling komplit Bapak Ibu, paling kaya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke peta itu, kita berada di Samudra Hindia ya, Samudra Hindia, kemudian diapit juga oleh Samudra Pasifik ya. Kita berada juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia ya. Kita berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita juga dilalui garis khatulistiwa nih Bapak Ibu. Iklim kita tropis ya, semua bangsa menginginkan anget-anget ya, kita nggak kena iklim dingin 0 derajat atau minus ya. Bayangkan kalau di negara lain, ada beberapa negara yang ada salju ya, musim salju itu dinginnya mungkin kalau kita minum air dingin aja sampai nyes gitu loh ya. Kalau dari kulkas itu berapa 0 derajat Celcius itu sudah jadi es batu ya Bapak Ibu ya. Nah, di kita alhamdulillah kita tidak memiliki Indonesia tidak memiliki iklim apa namanya, iklim dingin atau cuaca dingin, tapi kita adalah tropis yang kemudian banyak orang berduyun-duyun datang ke Indonesia hanya untuk berjemur Bapak Ibu. Sedangkan kitanya sendiri biasanya malas berjemur ya Bapak Ibu ya. Orang-orang turis bule pada ke Bali, pada ke Lombok,
hanya untuk ke pantai berjemur ya, untuk padahal vitamin D ya Bapak Ibu ya. Sana dulu. Sana. Nah, ini pulau-pulau yang besar nih Bapak Ibu ya, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, kemudian Irian Jaya atau Papua ya. Nah, ini adalah pulau-pulau yang besar. Tetangga kita ada Thailand, Malaysia, Brunei, kemudian Filipina, kemudian ada Timor Leste, ada Australia. Nah, tadi yang saya katakan kita adalah punya kekayaan yang luar biasa, dan kekayaan ini berpotensi Bapak Ibu ya, berpotensi terpecah belah tuh. Karena negara kita bukan negara daratan Bapak Ibu. Negara kita negara kepulauan yang sangat rentan sekali apabila terjadi konflik antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Nah, makanya salah satu pererat dari ideologi negara kita yaitu ideologi Pancasila, gitu loh ya, yang di bawahnya terdapat Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak Ibu, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makanya dulu penjajah kita senang Bapak Ibu jajah Indonesia tuh karena pisah-pisah tanahnya. Jadi kalau mau membantu itu agak sulit ya. Misalnya Belanda datang ke Sumatera, yang Jawanya misalnya dengar mau bantu agak lama ya timing waktunya ya, kalau mau ke sana misalnya ya, naik perahunya, naik kapalnya lama, naiknya lama. Jadi beberapa daerah itu dijajah itu karena kita jarak antara daerahnya jauh, kemudian sulit untuk akses, harus dengan apa namanya laut ya Bapak Ibu ya, kapal. Nah, itu juga salah satu faktor kenapa dulu kita dijajah lama, kemudian kita sulit bersatu, kesadaran nasionalismenya kurang saat itu, akhirnya kita dijajah secara tahun-tahun, yang akhirnya alhamdulillah kita bisa merdeka di di tahun 1945 ya Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama adalah ragam bahasa ya, sebanyak 26 bahasa ada di Sumatera, 10 bahasa di Jawa Bali, 55 bahasa di Kalimantan, 55 bahasa di Sulawesi, 11 bahasa di NTB, 49 bahasa di NTT, kemudian 51 di Maluku, serta 207 bahasa di Papua. Tuh. Nah, salah satu perekatnya apa Bapak Ibu dengan bahasa-bahasa yang berbeda ini? Dengan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah kita punya satu bahasa yang kemudian walaupun kadang kita latah ya, saya sendiri latah kadang kalau main ke Sulawesi, kalau kunjungan kerja ke Lombok, kadang latah menggunakan bahasa Cirebon saya sendiri. Nah, itu juga memang apa ya faktor yang harus dibenahi, bahwa kalau kita memang lagi kuliah seperti ini juga mungkin Bapak Ibu beda-beda kan. Tadi ada yang dari Madura, ada yang mungkin dari Sulawesi. Juga kalau nggak ada bahasa Indonesia mungkin tidak memahami apa yang disampaikan. Ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu, kita ini mendapatkan bonus demografi agama yang luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Karena kita banyak juga agamanya ya Bapak Ibu. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha ya, ada Konghucu misalnya ya Bapak Ibu. Jadi tapi mayoritas Indonesia kita yaitu 90% ya, mungkin ya, bisa jadi 90% itu Muslim ya Bapak Ibu. Jadi tapi dengan mayoritas itu juga kita harus melindungi ya yang minoritas ya, yang minoritas. Jadi kita yang sebagai mayoritas harus menjadi pengayom bagi yang minoritas. Karena di lingkungan kita ada agama lain ya Bapak Ibu. Agama ini juga agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala, dengan perbedaan-perbedaan yang luar biasa ya Bapak Ibu, tapi itu sesungguhnya adalah perbedaan keyakinan, adalah hak dari masing-masing individu yang kemudian kita tidak boleh mencampuri urusan agama satu dengan yang lainnya ya. Nah, kemudian juga ada Katolik ya Bapak Ibu, ada Hindu, ada juga Buddha, karena kita mungkin di tempatnya Bapak Ibu juga ada gereja, ada juga vihara, kemudian ada kelenteng misalnya, atau ada tempat peribadahan lainnya ya yang komplek ya. Nah, termasuk di Cirebon sendiri juga komplit Bapak Ibu ya. Ada beberapa kampung atau beberapa kecamatan yang memang satu kecamatan itu ada beberapa tempat ibadah yang ngumpul di samping-samping. Misalnya kalau di Cirebon ada di Kecamatan Arjawinangun,
kemudian ada juga di Pleret, di Jamblang, itu ada beberapa tempat berdekatan ya lokasi-lokasinya ya. Tapi ini tidak boleh menjadi ajang persaingan ya Bapak Ibu. Kita walaupun kita agama Muslim dan tidak boleh menjadi persaingan ya. Kita harus bersatu padu ya, berbeda agama ini, berbeda keyakinan ini, yang penting tujuannya sama ya, tujuannya masing-masing. Islam yang punya tujuan misi sendiri untuk misalnya Bapak Ibu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalnya pengen masuk surga misalnya ya Bapak Ibu. Ya mungkin juga orang yang lain juga sama ya mungkin ya, walaupun dengan konteks yang berbeda ya. Ya, misalnya siapa yang mau sih kita meninggal esok dan disiksa misalnya, kemudian apa namanya mendapatkan azab ya, memang ya seperti itulah kira-kira. Tapi itu kan lagi-lagi tergantung masing-masing manusianya kan. Manusia Islam yang jahat, yang koruptor, yang tidak beribadah, yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, misalnya sama, nanti juga akan mendapatkan balasan. Pun mungkin juga sama di agama yang lain juga, yang tukang mabuk misalnya, judi misalnya juga mungkin. Di kita juga kan ada orang Islam kan judi misalnya, mabuk, ada juga orang yang sedang puasa, mungkin juga tingkatan kesalehan masing-masing agama dan tingkatan kejahatan ya yang dilakukan oleh masing-masing agama juga mungkin sama porsinya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di Muslim sendiri nih Bapak Ibu, ya di agama Islam ternyata banyak juga ya golongan-golongannya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Wahabi, kemudian ada banyak lagi beberapa organisasi keislaman ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah mungkin ya, ada juga LDII, kemudian ada Darul Alqom, ada Jamaah Salamullah, dan masih banyak yang lainnya ya. Ini juga salah satu keragaman ya di kita ya. Nah, keyakinannya misalnya Pak mungkin berbeda-beda ya Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal Bapak Ibu meyakini yang mana ya. Nah, kemudian untuk Protestan Katolik sekitar 19 juta, 8 juta umat Katolik berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya Bapak Ibu, dengan umat Katolik tertinggi. Provinsi di Papua ya. Kemudian di Papua itu 58%, di NTT itu 55%. Ada juga Hindu itu juga ada di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Medan, Sumsel, Sulsel, dan Lombok ya. Dan di beberapa kelompok kepercayaan ya di Pulau Seram, Maluku, Hindu, dan lain-lain. Nah, prinsipnya adalah kebinekaan ya. Kebinekaan adalah salah satu pilar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan kekayaan yang luar biasa ini, keberagaman yang luar biasa ini yang tersebar ya dari Sabang sampai Merauke, harus menjadi modal kejayaan bangsa Indonesia. Yang dikatakan ketika kita lihat berita-berita itu 2045 menuju Indonesia emas ya. Bukan sebaliknya, malah dianggap sebagai masalah dan ancaman. Nah, ini persoalan yang serius Bapak Ibu. Jika kita tidak bisa bersatu dengan berbeda agama, budaya, ya, tradisi, kepercayaan, nah ini bisa menjadi disintegrasi bangsa ya, menjadi perpecahan. Nah, PR kita sebagai akademisi, pendidik harus mampu menciptakan generasi pendidik yang berwawasan kebangsaan, yang cinta nasionalis, cinta tanah air. Makanya Bapak Ibu berkewajiban penuh ketika mendidik anak-anak di sekolah juga menyampaikan hal yang sama, untuk supaya peserta didiknya mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, mencintai kebudayaan yang ada, mencintai keragaman yang ada. Ini sesungguhnya adalah modal utama yang bisa menjadi pengingat ya bagi peserta didik, sehingga mereka bisa memahami secara utuh bagaimana kekayaan yang luar biasa selain kekayaan hayati yang ada di Indonesia.
Nah, perbedaan dan keragaman adalah suatu keniscayaan ya Bapak Ibu. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apabila Allah Subhanahu wa taala pengen menciptakan satu jenis saja mungkin sangat bisa, tapi ini adalah rahmat, sehingga rahmat itu harus kita laksanakan, harus kita percaya dengan sebaik-baiknya. Sebagai pengingat-ingat Bapak Ibu sekalian, ini adalah Pancasila yang 5 sila yang mungkin dibacakan setiap upacara ya. Ini juga harus menjadi pengingat Bapak Ibu sekalian ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ini salah nih persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah poin-poin penting nih Bapak Ibu ya, menjadi falsafah atau ideologi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu, termasuk landasan ketika Bapak Ibu mendidik ya, menjadi mendidik peserta didik, Bapak Ibu harus punya modal utama yaitu ideologi Pancasila, sehingga Bapak Ibu menjadi generasi atau pendidik yang inklusif ya, yang toleran, yang damai, yang tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat kekerasan atas nama agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah Sabang, Merauke, kemudian Miangas sampai Pulau Rote, ini adalah pulau-pulau perbatasan ya, terluar di Indonesia ya. Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote ini adalah 4 pulau yang terluar ya, jarak terluar. Nah, jati diri berwawasan kebangsaan sebagai pemersatu bangsa Indonesia ya Bapak Ibu. Kekuatan ini, modal ini menjadi pijakan bagi kita ya sebagai pendidik, sehingga pendidik tugas kita itu bisa mempermudah generasi penerus untuk menjadi generasi yang berwawasan kebangsaan. Nah, ini di Undang-Undang Pasal 29 Bapak Ibu sekalian, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dan ini sudah dijamin juga oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Nah, ini tantangan kita ke depan ya. Yang pertama adalah menipisnya nasionalisme dengan lunturnya semangat gotong royong ya, menguatnya ikatan primordial, merajalelanya tindakan kekerasan, radikalisme agama, intoleransi. Nah, ini adalah problem Bapak Ibu yang mungkin masih terjadi hingga sekarang ini gitu loh ya. Gotong royong misalnya sekarang sudah mulai memudar nih Bapak Ibu, terutama warga-warga yang mungkin hidupnya di perumahan ya mungkin ya. Jadi kalau di perumahan mungkin ya konon katanya nggak sudah masing-masing ya. Ini juga harus dihindari ya Bapak Ibu ya, dimanapun kita tinggal, semangat gotong royong antar warga harus diciptakan ya sebagai pengamalan dari ideologi Pancasila. Kemudian kita juga harus menghilangkan nih Bapak Ibu ini ikatan primordial yaitu atau ikatan kedaerahan ya. Jadi selalu yang mungkin bersifat ya menonjolkan ya, terlalu menonjolkan ya, fanatisme primordial terlalu menonjolkan kedaerahan juga nggak baik juga ya Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul persaingan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Merajalelanya tindakan-tindakan kekerasan yang sekarang juga sudah mulai masif lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin juga ini PR juga nih bagi generasi pendidik juga ya, apabila pendidik mendidik peserta didik pengen menghukum tiba-tiba dilaporkan misalnya ya, dianggap itu tindakan kekerasan ya. Ini juga sudah sudah bergeser paradigma tindakan orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang yang menganggap guru itu bukan lagi mendidik misalnya ya. Nah, itu juga tindakan-tindakan intoleransi juga masih terjadi di Indonesia ya, seperti terjadinya tindakan-tindakan persaingan agama satu dengan yang lainnya ya, ini juga masih banyak terjadi ya.
Kemudian bahaya manusia Indonesia menjadi manusia marginal dan individualis. Ini juga masalah bagi kita ya. Kemudian globalisasi dengan modernisasi di segala bidang berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebangsaan kita ya. Ternyata globalisasi dan modernisasi selain itu modal positif, juga ternyata ini bisa berdampak negatif ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena pasti tadi munculnya kompetisi. Jadi kalau sudah munculnya kompetisi, itu pasti teman yang satu dengan teman yang lain itu dianggap pesaing Bapak Ibu. Misalnya bisnis, dengan bisnis yang sama di era globalisasi semakin gencar, dia semakin menguntungkan. Misalnya dia pasti akan menganggap teman kita pesaing kalau dengan pola bisnis yang sama. Nah, itu adalah dampak negatif globalisasi, walaupun juga dampak positifnya banyak sekali. Makanya globalisasi dan modernisasi ini harus diantisipasi. Mari kita ciptakan kondisi positif ya dari globalisasi dan modernisasi tadi gitu supaya tidak terjadi pelemahan terhadap kehidupan berbangsa bernegara kita. Nah, ini Bapak Ibu, Indonesia posisi saat ini ya, kita buta huruf di ini di Indonesia ya, 15 kurang dari 15, lebih dari 15 tahun tuh peringkat 44 dari 49. Literasi membaca kita 39 dari 41. Kemampuan komunikasi 49, KKN, teknis 49. Nah, ini juga PR nih Bapak Ibu bagi pendidik ya Bapak Ibu ya. Coba bayangkan literasi membaca kita 39. Sekarang orang-orang sudah malas ke perpustakaan. Sekarang orang-orang sudah malas membaca. Ada handphone juga dimanfaatkan untuk game misalnya ya, hanya untuk apa namanya mungkin ada misalnya bermain slot misalnya atau apa ya. Tidak dimanfaatkan juga untuk download yang berupa jurnal atau naskah atau mungkin cerita-cerita atau lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga PR-nya Bapak Ibu nih. Yang kedua nih literasi membaca coba 39 peringkat kita. Nah, ini juga ayo mari kita merubah menjadi generasi pendidik yang punya motivasi tinggi untuk menciptakan generasi emas di esok hari ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira itu nanti kita bisa lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah pengantar mata kuliah Pancasila. Silakan apabila ada yang bisa ditanyakan kepada saya. Saya masih ada waktu lah kurang lebih 5 menit walaupun saya udah agak telat nih. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan tidak kira-kira? Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, Pak. Ini suara apa nih? Seperti kereta api. Aduh. Nikmatnya kuliah online tuh begini ya Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin lagi masak, ada yang mungkin lagi ngejak anak gitu ya. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup, Pak. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga sama-sama. bermanfaat ya Bapak Ibu. Amin. Terus semangat ya kuliah sambil bekerja, sambil ngajak anak, sambil masak dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Tanya macam-macam dan mungkin kalau ada alat untuk mendengar mencium sih kerasa kalau ada yang masak mungkin ya. Cuma sayangnya nggak ada alat untuk mencium.
Oke, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Terima kasih. Terus semangat dalam menimba ilmu pengetahuan dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dan ada kesalahan kata ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.